Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di hari Kamis pagi hari ini di minggu yang terakhir di bulan Juli. Wow, luar biasa kebaikan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita tetap bergairah, tetap bersemangat dalam pengiringan kita kepada Kristus. Saudara, 2 hari yang lalu kita belajar untuk menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kemarin kita belajar untuk kita ikut menderita sebagai seorang prajurit di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini mari kita lanjutkan dari 2 Korintus pasal yang kedua. Kita melihat ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi setiap kita dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Di sana dikatakan seperti ini. Seorang tentara yang sedang bertugas tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan lain, karena ia mau menyenangkan hati komandannya. Ya, perhatikan, seorang tentara, seorang prajurit yang sedang bertugas tidak menyibukkan dirinya dengan hal lain, karena yang dia tahu tujuannya adalah untuk menyenangkan hati komandannya. Saudara, kemarin kita telah belajar bahwa setiap kita adalah tentara-tentara dari kerajaan Allah. Kita adalah prajurit Kristus. Ada satu gereja dulu waktu saya ada di Jakarta, ya, nama youth-nya adalah God's Army, ya, atau pasukan tentara Allah. Nah, saudara, kita di dalam dunia ini kita adalah pasukan dari kerajaan Allah. Kita adalah hamba atau kita adalah prajurit dari seorang komandan, pemimpin agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tentunya peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak dipanggil untuk membunuh orang lain, tapi kita dipanggil untuk melawan setiap penghulu-penghulu yang ada di udara. Nah, firman Tuhan berkata, seorang prajurit yang sedang bertugas, selama kita ada di dunia ini, kita sedang bertugas. Kita ini prajurit aktif dari kerajaan Allah. Seorang prajurit yang sedang bertugas, mereka tidak menyibukkan dirinya. Kata menyibukkan di situ punya pengertian tidak membiarkan dirinya terikat oleh hal-hal yang lain, selain dari terikat akan kedinasannya untuk menyenangkan hati komandannya. Sekali lagi, seorang tentara yang sedang bertugas tidak mengikatkan dirinya, tidak membiarkan dirinya terikat dengan persoalan-persoalan yang lain. Dia hanya membiarkan dirinya terikat oleh tugas dan tanggung jawabnya untuk menyenangkan atau melaksanakan perintah dari komandannya. Ini berbicara tentang kehidupan kita di dalam dunia ini. Ada banyak orang yang kelihatannya mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya terikat dengan banyak sekali hal dalam kehidupannya selama ada di dunia ini. Saudara, ketika apa yang berharga bagi kita digoncangkan atau merasa terancam, disitulah akan terlihat bagaimana sikap kita. Ada banyak orang yang kelihatannya sangat mengasihi Tuhan, tapi ketika hobinya disentuh, maka dia akan meresponnya dengan sesuatu yang berbeda. Berarti hobinya telah melebihi Tuhan. Saudara, gampang sekali untuk kita bisa melihat siapa yang menjadi komandan dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang menjadi komandan dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan tentunya untuk mempermuliakan Tuhan. Dan tidak ada alasan lain dalam hidup kita selain kita mempermuliakan Tuhan. Kita melakukan yang terbaik di kantor karena kita tahu kita harus mempermuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Kita melakukan yang terbaik di rumah karena kita tahu kita harus mempermuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Saya pernah sharing ini buat saudara. Tuhan itu bukan yang nomor 1 bagi kita. Tuhan itu bukan yang terutama bagi kita. Karena kalau Tuhan itu hanya yang terutama dan yang nomor 1, maka Tuhan itu hanyalah salah satu dari sekian banyak prioritas kita. Tuhan itu hanya salah satu dari sekian banyak prioritas kita. Tuhan itu harusnya menjadi segala-galanya bagi kita. Maksudnya apa? Kalau Tuhan itu hanya yang terutama, berarti setelah Tuhan itu misalnya kita umpamakan sebuah kotak yang paling besar ya. Tuhan, kemudian di bawahnya mungkin apa? Keluarga, kemudian pekerjaan atau pelayanan, kemudian kita bisa susun listnya, kita bisa bikin chartnya. Itu Tuhan sebagai yang nomor 1 atau Tuhan yang terutama. Tapi kalau Tuhan hanya menjadi yang terutama bagi kita, berarti Tuhan hanyalah salah satu dari sekian banyak hal yang kita miliki. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita menjadikan Dia yang nomor 1, tapi Tuhan mau supaya kita menjadikan Dia segala-galanya. Apa maksudnya?
Ketika Tuhan menjadi segala-galanya, Tuhan itu kalau saya umpamakan seperti satu box yang sangat besar. Kemudian di dalam box itu, di dalam kotak itu ada keluarga kita, ada pelayanan kita, ada pekerjaan kita, ada anak-anak kita, ada hobi kita. Sehingga ketika kita menjadikan Tuhan segala-galanya, maka tujuan dari melakukan segala sesuatu dalam hidup kita berubah. Kita berbuat yang terbaik di kantor bukan supaya untuk menyenangkan hati atasan kita. Kita berbuat baik di masyarakat bukan supaya mendapatkan sesuatu dari mereka. Kita melayani Tuhan dengan segenap hati bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari pelayanan itu, tapi kita melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu. Bahkan di dalam hobi kita, kita melakukan yang terbaik di sana karena punya satu tujuan, yaitu karena ada Tuhan dalam semuanya itu. Karena Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan mana yang harus diutamakan, pelayanan atau keluarga. Pertanyaannya adalah siapa Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan segala-galanya bagi kita, maka pertanyaan itu nggak ada lagi. Seorang prajurit, saya dan saudara adalah prajurit. Kita jangan sampai terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Mari biarkan diri kita terikat dengan tugas kedinasan kita dari sorga. Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab untuk kita bisa menjadi the representative of Christ's kingdom on earth. Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk kita bisa menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Jangan membiarkan hati kita terikat dengan pekerjaan kita dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Jangan membiarkan kita terikat dengan pelayanan kita sehingga kita melupakan Tuhan. Biarkan diri kita terikat kepada kedinasan kita di sorga. Saudara, maksud saya adalah ketika kita bekerja, mari lakukan yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan di pekerjaan kita. Hari-hari ini lingkungan kita, bangsa kita memerlukan orang-orang yang punya integritas di kantornya. Memerlukan orang-orang yang mau berdiri di atas firman Tuhan di tempat mereka bekerja. Saya berdoa supaya setiap kita, warga kerajaan, kita menjadi the representative of Christ's kingdom dimanapun kita berada. Mari menjadi prajurit Kristus. Mari menjadi tentara-tentara Allah yang tidak mengikatkan dirinya kepada dunia ini, yang tidak menyibukkan diri dengan banyak hal yang ada di dunia ini, yang tidak membiarkan dirinya terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Firman Tuhan berkata, sebab dunia ini sedang menuju kebinasaannya bersama-sama dengan segala keinginannya. Tapi saya dan saudara dipanggil menjadi prajurit dari kerajaan Allah. Mari jadikan Tuhan segala-galanya bagi kita. Jadikan Yesus bukan yang terutama, bukan yang nomor satu, tapi segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.